Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai tugas semester 2, yaitu mata kuliah CAD, mengenai aturan-aturan dasar dalam membuat desain layout PCB. Berikut adalah nama kelompok kami, yaitu kelompok 5 dari D4 Teknik Otomasi kelas 2C, angkatan 2020 dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Yang pertama ada saya, yaitu Nur Zafira Arya Arahma dengan NRP 0920040090. Selanjutnya ada teman saya, yaitu Ramadan Novian Hadiputra dengan NRP 0920040091. Dan berikutnya ada Ana Suryaningrum dengan NRP 0920040092. Dan berikutnya ada Muhammad Fahri Ali dengan NRP 0920040093. Dan selanjutnya yang terakhir ada Eka Mairani Putri dengan NRP 0920040094. Selanjutnya di slide berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu PCB. PCB adalah singkatan dari Print Circuit Board, yang dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan menjadi papan rangkaian cetak atau papan sirkuit cetak. PCB adalah papan yang digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen elektronika dengan lapisan jalur konduktornya. Dan kali ini aturan-aturan PCB itu tuh ada 9 aturan. Yang pertama yaitu ukuran papan PCB, yang kedua ada lebar jalur, yang ketiga ada sudut atau kelengkungan pada jalur PCB, yang keempat ada jarak antar dua jalur, yang kelima ada kerapian dari jalur layout PCB, yang keenam ada ketelitian dari jalur layout PCB, yang ketujuh ukuran mata donat atau PET, yang kedelapan mengetahui karakteristik fisik dari komponen elektronika, dan yang kesembilan mengetahui karakteristik rangkaian elektronika. Di slide-slide selanjutnya akan dijelaskan mengenai aturan-aturan desain layout PCB ini secara detail. Silakan simak slide berikutnya. Selanjutnya, saya Ramadan Novian Hadiputra dengan NRP 09200491 akan menjelaskan mengenai ukuran papan PCB dan lebar jalur pada PCB. Untuk ukuran papan PCB tidak diperbolehkan terlalu besar karena berakibat pemborosan dan tidak efisien, dan harus menyesuaikan dengan komponen yang ada. Tentunya PCB yang telah selesai dibuat akan dirangkai pada alat elektronika supaya tidak memakan tempat yang terlalu besar, maka ukurannya perlu diefisiensikan. Jadi saat kita menentukan ukuran papan PCB, kita harus mengetahui juga berapa komponen yang kita punya dan yang akan kita buat. Untuk yang kedua, yakni lebar jalur PCB. Menggambar lebar jalur PCB atau menggambar jalur pada PCB yang baik dan benar secara manual maupun bantuan komputer harus tidak terlalu tipis supaya pada saat pelakuan tidak terlalu cepat terlukis oleh FECL3. Minimal tingkat ketipisan lebar jalur yaitu 0,24 mm. Sedangkan untuk tebalnya lebar jalur tidak ada pembatasan. Malah, jika semakin tebal, semakin baik karena kemungkinan terputus atau terkikis menjadi semakin kecil. Di samping ada tabel, jadi jika arusnya 1 ampere, lebih baik kita menggunakan lebar jalur 0,0156 inci atau 0,4 mm. Jika arusnya 1,5 ampere, kita menggunakan lebar jalur 0,0200 inci atau 0,5 mm, dan seterusnya. Nama saya Ana Suryaningrum, NRP 0920040092. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sudut atau lengkukan pada jalur PCB. Dalam membuat sudut-sudut dan lengkukan jalur, sebisa mungkin hindari sudut 90 derajat dan hindari juga sudut yang membentuk sudut lancip seperti sudut 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat.
Dalam menggambar jalur, kenapa harus menghindari sudut-sudut tersebut? Supaya jalur tidak mudah terkikis pada saat dilarutkan, menghindari arus kuat supaya tidak terjadi konsleting, dan memenuhi unsur estetika keindahan. Jarak antar dua jalur. Jarak antara dua jalur harus memperhatikan besarnya tegangan yang ada pada kedua jalur. Untuk tegangan besar atau kecil, jarak antara dua jalur tersebut harus dibedakan. Seperti contohnya di tabel berikut. Jarak atau spasi 0,015 inch, 0,4 mm dengan tegangan 0 sampai 50 volt. Selanjutnya untuk 0,025 inch, 0,6 mm dengan tegangan 50 sampai 100 volt. Untuk 0,05 inch dengan 1,25 mm dengan tegangan 150 sampai 300 volt. Untuk 0,01 inch dengan 1,54 mm tegangannya 300 sampai 500 volt. Selanjutnya ada kerapian dari jalur layar PCB. Jalur layar PCB yang teratur dan rapi akan memudahkan dalam pembacaan perunutan jalur wiring terhadap rangkaian elektronika. Dalam mendesain PCB harus diteliti apakah sudah sesuai dengan jalur yang ada pada rangkaian elektronika yang dikehendaki atau tidak. Apakah sudah tersambung semua atau tidak. Apakah ada kemungkinan short circuit atau tidak. Berikutnya ada ukuran mata donat atau pad. Dalam perancangan PCB, ukuran pad yaitu 2-3 kali ukuran mata bor yang akan digunakan. Misalnya, ukuran mata bor yang akan digunakan adalah 1 mm, maka ukuran padnya adalah 2-3 mm atau 0,08 sampai 0,012 inch. Dan di bawah itu adalah ada tabel-tabel yang menunjukkan komponen dan ukuran mata bor yang harus diperhatikan. Untuk selanjutnya, perkenalkan nama saya Eka Meirani Putri Tori dengan NRP 0920040094. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengetahui karakteristik fisik dari komponen elektronika. Jadi, dalam mendesain sebuah PCB, kita harus benar-benar mengetahui ukuran jarak antara lubang kaki komponen yang satu dengan kaki komponen yang lainnya, supaya nantinya kaki komponen tersebut dapat dengan mudah dimasukkan kepada lubang kaki komponen. Nah, di sini perlu disesuaikan dengan footprint komponen yang sudah terdapat pada software CAD. Ataupun kita juga bisa menggunakan referensi dari datasheet komponen, supaya komponen tersebut dapat diletakkan dengan baik pada PCB. Jadi di sini jarak antara kaki komponen sangat menentukan jarak antara donut atau padnya. Oke, untuk selanjutnya, yaitu mengetahui karakteristik rangkaian elektronika. Di sini kita perlu mengetahui karakteristik rangkaian elektronika yang akan kita desain pada PCB. Apakah dia AC atau DC? Kemudian untuk plus dan juga minus kita juga harus mengetahui. Untuk output dan juga input kita harus mengetahui dan juga lain-lain. Nah, sebagaimana perencanaan tata letak komponen, mendesain jalur PCB ini juga harus memperhatikan 3 faktor. Untuk faktor yang pertama yaitu faktor teknis, kemudian yang kedua adalah faktor ekonomis, dan yang ketiga adalah faktor estetis. Karena di sini dalam merencana dan juga menggambar PCB merupakan suatu upaya untuk mewujudkan gambar rangkaian dan juga tata letak komponen pada ukuran perangkat yang nyata. Jadi seperti itu. Demikian tadi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.